Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Nur Sawal. Saya dari Program Studi Manajemen Dakwah semester 7 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memenuhi tugas yang dari mata kuliah praktek haji dan umroh pada materi ke-7, yaitu talbiyah dan hukum-hukumnya. Talbiyah menurut bahasa artinya pemenuhan jawaban, pengkabulan terhadap sebuah panggilan dengan niat dan ikhlas. Menurut istilah juga, talbiyah berarti ungkapan kalimat yang diucapkan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan ihram haji atau umroh. Talbiyah bukannya sekedar bacaan tanpa makna. Talbiyah juga merupakan pernyataan sakral dan penting bahwa seseorang telah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan keesaan Allah dan berjanji untuk menjauhi syirik dan hanya berserah diri serta meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menerangkan, talbiyah adalah bacaan yang disunnahkan ketika seseorang yang telah niat haji dan umroh. Hukum membaca talbiyah adalah sunnah muakkad. Orang yang telah ihram disunnahkan selalu memperbaharui dan mengulang-ulang talbiyah dalam setiap langkah selama perjalanan ke Baitul Haram, saat jalan melandai, menanjak, atau selama dalam kendaraan, terutama ketika mulai berdesakan dan berkumpul di antara lautan orang-orang yang melaksanakan ihram. Kita memasuki kepada hukum-hukum ucapan talbiyah. Ucapan talbiyah di atas disepakati ada tuntunannya. Talbiyah tersebut adalah bagian dari syiar haji dan umroh. Jumhur atau mayoritas ulama menilai bahwa hukum ucapan talbiyah adalah sunnah muakkad yang jangan sampai ditinggalkan. Menurut mazhab Imam Ahmad, hukum semua qaul artinya ucapan dalam manasik haji adalah sunnah. Namun, menurut Imam Abu Hanifah, hukum membaca talbiyah adalah syarat sah ihram. Menurut Imam Maliki, hukum membaca talbiyah wajib. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, hukum membaca talbiyah adalah sunnah. Yang ketiga adalah waktu-waktu untuk membaca talbiyah. Talbiyah mulai dibaca setelah niat ihram dari miqat, baik ihram haji maupun ihram umrah. Waktu berakhirnya bacaan talbiyah adalah yang pertama, ketika orang yang berumrah hendak memulai tawaf bagi jamaah yang melakukan umrah. Yang kedua, ketika orang yang berhaji telah selesai melontar jamrah Aqabah tanggal 10 Zulhijjah bagi jamaah yang melaksanakan haji lalu mengganti talbiyah dengan bacaan takbir. Yang keempat adalah ucapan-ucapan talbiyah. Dari Abdullah ibnu Umar menuturkan bahwa talbiyah Rasulullah SAW adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'matan la wa mulk la syarika laka labbaik. Yang artinya, aku penuhi panggilanmu, ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, aku memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan bagimu, tidak ada sekutu bagimu. Nafi mengatakan bahwa Abdullah bin Umar menambah lafaz talbiyah, labbaik, labbaik, labbaik wa sadaik wa khairu biyadaik wal warqroba hu ilaika wal amal. Yang artinya, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu. Dengan senang hati segala kebaikan berada di tanganmu. Segala harapan dan amalan hanya untukmu. Hadis riwayat Al-Bukhari 1549 dan Muslim nomor 19.
Kalimat labbaik Allahumma labbaik di atas maksudnya adalah aku penuhi panggilanmu, wahai Robku, sekali lalu sekali lagi. Kalimat la syarikalah maksudnya adalah aku penuhi panggilanmu semata, tidak ada sekutu bagimu. Artinya kalimat ini berisi pengakuan untuk tidak berbuat syirik. Ini menunjukkan ibadah haji dan ibadah lainnya mesti dilakukan dengan ikhlas untuk mengharap ridho Allah Ta'ala. Yang kelima ialah mengeraskan ucapan talbiyah bagi jamaah pria. Disunahkan ketika mengucapkan talbiyah, jamaah haji laki-laki mengeraskan suaranya. Padahal untuk zikir yang lain diperintahkan untuk dilirihkan, artinya diringankan suaranya. Dan memang kondisi lirih untuk zikir itu lebih baik. Namun ini berbeda dengan talbiyah. Adapun wanita diperintahkan untuk tidak mengeraskan bacaan talbiyahnya, kecuali untuk didengar sesama teman di sampingnya. Hadis Nabi Rasulullah SAW yang artinya dari Anas radhiyallahu an berkata, Nabi SAW melaksanakan sholat zuhur di Madinah 4 rakaat dan asar dan Zul Hulaifah 2 rakaat. Dan aku mendengar mereka melakukan talbiyah dengan mengeraskan suara mereka pada keduanya, haji dan umroh. Hadis riwayat Al-Bukhari, kitab haji. Yang keenam ialah tauhid di balik talbiyah. Ketika jamaah haji atau jamaah umroh mengumandangkan talbiyah, sebenarnya mereka sedang mengikrarkan pernyataan tauhid kepada Allah dan mengikrarkan pernyataan anti syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kalimat talbiyah berisi pernyataan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan penentangan terhadap syirik. Sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam yang mulia bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ketika menjelaskan sifat haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertalbiyah dengan tauhid, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'matan la kawal mulk la syarika lak labbaik. Yang artinya aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Tiada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan hanyalah kepunyaanmu. Tiada sekutu bagimu. Maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu an mensifati talbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas sebagai talbiyah dengan tauhid, sebab di dalamnya berisi pemurnian peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuang kemusyrikan. Hal ini juga membuktikan bahwa kalimat-kalimat talbiyah itu bukti semata lafal-lafal kosong, tetapi mengandung makna agung yang merupakan ruh di atas nama, di atas ruh dan asas agama, yaitu tauhidullah. Dari kesimpulan semuanya, dengan mengetahui dan memahami talbiyah, kita juga harus paham bahaya dan dosa dari menduakan Allah. Syirik adalah dosa yang sangat besar, bahkan dosa yang tak bisa dimaafkan, teman-teman. Oleh karena itu, saat kita bertalbiyah, sejatinya kita sedang mendeklarasikan janji dan mengerti serta paham konsekuensinya, sehingga perkataan talbiyah yang kita ucapkan sejalan dengan perbuatan kita. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Saya akhiri. Nun wal qalam wa ma yaskurun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.